Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa hari ini kami kembali mendapat kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mempelajari, untuk menggali, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, baik di sini, di gereja, maupun dimanapun ada jemaat yang mengikuti melalui YouTube Live. Dan tolong Tuhan pimpin, arahkan, berkati kami dalam sepanjang acara firman, baik dalam penyampaian maupun dalam penerimaan. Tolong hamba dalam menyampaikan firman, berikan kekuatan jasmani, pikiran, dan khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan, supaya seluruh firman dan Injil bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi dan bungkus firman dan Injilmu dengan kuasa dan pekerjaan rohmu, supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia. Tapi biarlah semuanya tertanam tumbuh berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami sadar juga setan pasti bekerja, kami mohon Kau kuatkan semua kami, mengerti keudaan terangnya di dalam bentuk apapun. Dan untuk setiap pendengar, kami juga berdoa supaya Engkau memberikan kesegaran, memberikan hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya supaya mereka bisa mengerti. Dan selain mereka mengerti, jadikan mereka pelaku dan penanggap firman, bukan sekedar pendengar dan pengerti firman. Bahkan kalau boleh supaya mereka juga menjadi pemberita firman, sehingga lebih banyak lagi orang boleh mendengar firman-Mu dan dipertobatkan atau ditumbuhkan. Kami juga sadar setan bekerja, sekali lagi kami mohon Kau kuatkan semua kami. Terima kasih Bapa, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan seri Kisah Rasul pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27 ya. Kita baca teksnya lebih dulu. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta satu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem. Sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea, bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya, aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar. Tapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Tapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan di sinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpa dengan hukuman mati, aku rela mati. Tapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai satu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari
karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ. Festus memaparkan perkara Paulus pada raja itu, katanya, di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyalahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku sedang segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana harus memeriksa perkara-perkara seperti itu. Aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Dia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia sendiri. Mengirim dia kepada kaisar. Kata Agripa kepada Festus, aku ingin mendengar orang itu sendiri. Jawab Festus, besok engkau akan mendengar dia. Pada keesokan harinya datanglah Agripa dan Bernice dengan segala kebesaran, dan sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, ya Raja Agripa, serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami, lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang dari Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpa dengan hukuman mati, dan kali ia naik banding kepada kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia kepada kaisar. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepada Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab pada hematku tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia. Pertama, saudara, kita melihat bahwa Paulus naik banding kepada kaisar. Kita pertama-tama bahas ya urutan peristiwa yang akhirnya menyebabkan Paulus naik banding kepada kaisar. Pertama, saudara, dalam pasal 24 yang lalu ya, ayat 27, telah kita lihat bahwa Festus menggantikan Felix. Saya bacakan ayatnya untuk mengingatkan saudara. Tetapi sesudah genap 2 tahun Felix digantikan oleh Porcius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Poin kedua, sekarang orang-orang Yahudi mengajukan dakwaan lagi terhadap Paulus dalam ayat 2 sampai ayat 7. Saya bahas satu persatu ya. Poin A. Ayat 2, tokoh-tokoh Yahudi tahu bahwa pejabat baru cenderung untuk menurut permintaan massa supaya mereka itu disenangi. Ayat 2, di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Karena itu mereka menggunakan kesempatan itu meminta supaya Paulus diadili di Yerusalem. Ayat yang ketiga. Poin B, ayat 3 menunjukkan rencana mereka, yaitu membunuh Paulus di tengah jalan. Ayat 3, kepadanya mereka meminta sesuatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana membunuh dia di tengah jalan. Bagi saya kata anugerah ini kok agak aneh ya. Coba kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Kisah 25. Favor ya, bukan anugerah sebetulnya ya. Favor itu kebaikan atau sesuatu yang menyenangkan ya. Jadi penerjemahannya ini anugerah ini agak tidak tepat ya.
Tapi harus itu grace namanya. Tapi bisa diterjemahkan goodwill juga, favor juga. Tapi saya kira memang terjemahan bahasa Inggris lebih benar daripada yang Indonesia ya. Ini menunjukkan, lanjutannya, ini menunjukkan bahwa sekalipun sudah lewat 2 tahun, dibandingkan dengan kisah Rasul 24 ayat 27, tetapi kebencian mereka terhadap Paulus tidak berkurang sedikit pun. Mereka bertekun di dalam kebencian mereka. Kita lihat lagi kisah 24-27, tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi yang membiarkan Paulus tetap di dalam penjara. Saudara, ini kebencian terhadap Paulus tidak berkurang sedikit pun dalam waktu 2 tahun ya. Seharusnya kalau seorang benci pada seseorang itu mestinya beberapa hari atau beberapa minggu itu sedikitnya sudah melunak, sehingga mestinya setelah 2 tahun itu sudah tidak lagi benci. Tapi ini setelah lewat 2 tahun mereka tetap minta Paulus itu dibunuh. Sebagai penerapan, saudara, ada dendam yang saudara simpan, ya akan merusak diri saudara sendiri. Saya baru-baru ini melihat suatu video, banyak bisa saya tunjukkan kalau saya mau, tapi itu dalam bahasa Inggris, jadi saya kira tidak perlu. Dalam video dikatakan, kalaupun saudara itu menjaga diri saudara yang sebaik-baiknya ya, misalnya dengan berolahraga, menjaga makanan, lalu minum suplemen atau apapun, pokoknya berusaha maksimal untuk kesehatan saudara. Tapi kalau ada perasaan-perasaan yang buruk di dalam diri saudara, apakah itu dendam atau kepahitan atau kemarahan atau kebencian atau iri hati atau apapun, maka saudara ada kemungkinan sangat besar saudara bisa terkena atau kanker atau autoimun. Jadi ini dendam yang disimpan ya. Ini bukan merugikan orang kepada siapa saudara dendam atau kepada siapa orang saudara benci, tapi itu merugikan saudara sendiri. Jadi saudara, kalau saudara memang ada dendam model seperti itu, mintalah ampun kepada Tuhan. Dan bukan hanya minta ampun, tetapi mintalah supaya Dia menolong saudara untuk bisa mengampuni dan mengasihi orang yang saudara benci itu. Jangan minta hanya 1 kali, tapi mintalah terus-menerus sampai hal itu terjadi. Ingat ya, saudara yang rugi bukan orang yang saudara benci. Jadi buang itu, minta ampun pada Tuhan, dan minta Dia menolong supaya betul-betul saudara bisa mengampuni dan tidak ada kebencian atau dendam apapun di dalam diri saudara lagi terhadap Dia. Karena poin yang C, ayat 4 dan ayat 5, Festus menolak dan menyuruh mereka mendakwa Paulus di Kaisarea. Kita baca ayat 4 dan 5. Tapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa dia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Ini pasti karena Allah bekerja di dalam dia untuk melindungi Paulus. Dan ini mengajar kita untuk senantiasa berharap atau bersandar kepada Allah dalam bahaya apapun juga. Ingat saudara ya, bahwa nasib atau nyawa kita tidaklah terletak dalam tangan orang yang berkuasa, siapapun juga dia adanya, tapi terletak di tangan Allah yang Maha Kuasa. Kita akan baca Matius 10 ayat 28 sampai dengan 30. Dan janganlah kamu takut pada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh di bumi di luar kehendak Bapakmu, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jadi mengapa diharuskan lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia? Pertama, karena manusia hanya bisa bunuh tubuh, sedangkan Allah bisa bunuh jiwa maupun tubuh kita di dalam neraka. Kedua, burung pipit itu binatang yang sangat kecil dan remeh,
Tapi tetap ya, tidak seekor pun jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Apalagi kita adalah manusia yang diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Kita apalagi yang sudah percaya kepada Dia, kita adalah anak Allah. Kalau burung pipit yang tidak ada harganya itu saja tidak bisa jatuh di luar kehendak Bapa. Apalagi kita yang adalah anak-anaknya. Tidak mungkin kita jatuh di luar kehendak Tuhan. Kalau memang kita dikehendaki itu jatuh atau mati atau apapun, ya memang itu sudah waktunya. Tapi kalau memang belum waktunya untuk mati, tidak mungkin kita akan mati. Dan ini menyebabkan kita takut kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan ayat 30 itu sebetulnya sejajar dengan ayat 29. Sekalipun kata-katanya berbeda, tapi dalam penafsiran itu harus disamakan ya. Jadi kalau burung pipit tidak bisa jatuh di bumi di luar kehendak Bapa, rambut kepala kita juga, ya kalau dikatakan rambut kepalamu terhitung semuanya, itu satu pun tidak bisa rontok di luar kehendak Tuhan. Berarti kan rambut kepala itu sangat tidak berarti, cuma satu lembar lahnya, tapi tidak bisa jatuh di luar kehendak Bapa. Jadi segala sesuatu itu dikendalikan oleh Allah, sampai hal yang terkecil dikendalikan oleh Allah, dan tidak mungkin rontok, tidak mungkin jatuh, tidak mungkin mati di luar kehendak Tuhan. Karena itu kita bersandar kepada Allah yang Maha Kuasa dan bukannya takut kepada manusia siapapun dia adanya. Sekarang kita masuk dalam poin 6 dan 7, poin D ayat 6 dan 7. Orang-orang Yahudi pergi ke Kaisarea untuk mendakwa Paulus di sana. Festus tidak tinggal lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya, dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat dia yang tidak dapat mereka buktikan. Tuduhan berat tetapi tidak bisa dibuktikan. Ini sama dengan fitnah. Sekarang saya lanjutkan dengan poin yang ketiga, Paulus membela diri dalam ayat 8. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya, aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar. Ini menunjukkan bahwa orang Kristen tidak harus diam saja kalau mendapatkan tuduhan yang tidak benar ataupun fitnahannya. Jadi ingat, Yesus itu difitnah dalam pengadilan dan dia tidak menjawab apapun. Tapi Yesus itu kasus yang khusus karena dia memang datang untuk mati. Kalau dia memberikan jawaban atau dia mendebat tuduhan-tuduhan itu, tidak ada orang bisa menang debat lawan dia. Apalagi kalau dia menggunakan kekuatannya atau menggunakan doa, memanggil 12 pasukan malaikat dan sebagainya, mereka semua akan dibasmi di dalam sekejap mata. Tapi kalau itu yang dia lakukan, tidak ada penebusan dan kita semua masuk ke neraka. Karena itu Yesus tidak mau menjawab. Tapi itu sudah saya katakan untuk kasus khusus ya. Tapi dalam diri Paulus ataupun orang Kristen manapun, kalau kita difitnah atau dituduh yang tidak benar, itu kalau kita biarkan itu bisa merusak kesaksian seluruh gereja, merusak pelayanan kita, mempermalukan Tuhan dan sebagainya. Jadi ini yang mestinya dipersoalkan, bukan urusan diri kita sendiri fitnah, hati kita disakiti. Kalau itu sebetulnya tidak boleh dipermasalahkan. Tapi karena ini bisa merusak kesaksian gereja, mempermalukan Tuhan kita, dan merusak pelayanan kita dan sebagainya, maka kita harus membela diri di dalam persoalan itu. Tidak bisa kita biarkan orang memfitnah kita. Jadi tapi ingat ya, kalau kita menjawab, tidak boleh kita memfitnah balik. Tapi menjawab fitnahan itu dengan bantahan sehingga menunjukkan bahwa itu memang fitnahan. Memang secara tidak langsung itu akan menyerang dia. Tapi saudara, jangan memfitnah balik. Itu menjadikan saudara sama seperti dia. Sama bejatnya. Jadi kita boleh membela diri, ya. Tapi memfitnah balik, tidak. Saya lanjutkan poin keempat, sikap Festus dalam ayat yang ke-9.
Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Keinginan untuk menyenangkan orang Yahudi dan dikeuntungan dia sendiri menyebabkan Festus, poin A, mau bertindak tidak adil, dan poin B, mau menempatkan Paulus dalam bahaya. Pokoknya dia enak ya, nggak peduli Paulusnya dalam bahaya, itu nggak peduli dia. Sebagai penerapan pertama, hati-hati dengan sikap ingin menyenangkan manusia. Dia ingin menyenangkan orang Yahudi kan. Ya, ini ingin menyenangkan manusia, apalagi ini manusia bukan manusia yang benar, tapi manusia yang salah. Nah, ini seringkali menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Kita melihat di dalam Galatia 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Atau ini berarti suatu pilihan. Kadang-kadang kita bisa menyukakan manusia maupun Allah. Tapi kadang-kadang atau sering kita harus memilih mau menyukakan manusia atau menyukakan Allah. Kalau kita menyukakan manusia, kita menjengkelkan Allah. Dan sebaliknya, kita menyukakan Allah, kita menjengkelkan manusia. Dalam kasus yang seperti itu, kita menyukakan siapa? Saya lanjutkan. Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kalau kita adalah hamba Kristus, atau kalau saudara adalah hamba Kristus, saudara harus selalu memilih untuk menyukakan hati Allah dan bukannya manusia. Kecuali kita bisa menyukakan keduanya, tentu saja itu tidak masalah. Poin yang kedua, hati-hati dengan egoisme. Kasih menyebabkan kita mau berkorban demi kepentingan atau keuntungan orang lain. Tapi egoisme sebaliknya mengorbankan ke orang lain demi kepentingan atau keuntungan diri kita sendiri. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa lawan dari kasih itu bukan benci, tapi egoisme. Karena kasih itu keluar ya, kita selalu mau memberi, kita selalu mau beri, tapi egoisme itu ke dalam. Ambil untuk kita sendiri, pokoknya untuk menyenangkan diri sendiri. Renungkan saudara ya, apakah saya termasuk orang yang dipenuhi dengan kasih atau dipenuhi dengan egoisme? Jadi ini terlihat pada waktu saudara dalam hubungan dengan orang lain, kepingin memberi atau kepingin mendapat. Yang selalu kepingin mendapat, ini egoisme. Tapi yang selalu kepingin memberi, itu dipenuhi dengan kasih. Karena saya lanjutkan dengan poin yang kelima. Paulus naik banding di dalam ayat 10 dengan ayat 12. Tetapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpa dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah. Ini lagi-lagi kata anugerah ini muncul lagi ya. Kepada mereka, aku naik banding kepada Kaisar. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar. Poin A, hukum 1 memang mengizinkan warga negara Roma, dan Paulus memang warga negara Roma ya, untuk naik banding kepada Kaisar. Bahwa Paulus naik banding kepada Kaisar menunjukkan bahwa orang Kristen boleh menggunakan haknya untuk mencari pembelaan atau perlindungan dari pemerintah atau hukum yang memang diberikan oleh Allah untuk tujuan seperti itu. Saya akan bacakan Roma 13 ayat 3 dan 1 Petrus 2 13-14. Roma 13 ayat 3 lebih dulu. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Soalnya ini kalau pemerintahnya beres, kalau pemerintahnya brengsek, berbuat baik itu justru bisa masuk penjara. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena ayat yang selanjutnya 1 Petrus 2 ayat 13 dan 14. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik.
Jadi saudara melaporkan ke polisi atau pengadilan diizinkan, asal bukan dalam urusan atau perkara dengan sesama orang Kristen. Dan orang Kristen ini haruslah orang Kristen yang sejati ya, bukan orang Kristen dalam kalangan bidat atau apapun yang lain. Jadi sama-sama saudara seiman ini dilarang untuk memperkarakan sesama saudara seiman pada pengadilan. Saya bacakan 1 Korintus 6 ayat 1-7. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan kepada kamu untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Khususnya kalau kita di Indonesia ini ya, hakim, jaksa, dan sebagainya itu hampir pasti adalah orang-orang yang beragama lainnya. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Dan kedua, poin B, dua alasan yang menyebabkan Paulus menolak diadili di Yerusalem, tapi memilih untuk naik banding kepada Kaisar adalah: pertama, pengadilan di Yerusalem pasti tidak adil, bisa-bisa dia dibunuh tanpa diadili. Dari sini jelas bahwa beriman atau berserah atau tidak takut atau percaya pada Roma 8 ayat 28 tidak berarti bahwa kita tidak harus menggunakan otak untuk memilih jalan yang teraman, selama jalan itu bukan jalan yang berdosa. Kita baca Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, jadi tidak bisa berdasarkan ayat ini, dia di sini maupun di Yerusalem, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan sesukanya lah. Kita tetap menggunakan akal sehat, saudara ya, dan juga mencari atau memilih jalan yang paling aman selama jalan itu bukan jalan yang berdosa. Saya lanjutkan dari ayat 11, terlihat bahwa Paulus bukan mencari keselamatan diri sendiri, tetapi mencari kebenaran. Saya baca ayat 11. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Jadi saudara, bagian awal dari kata-kata ini ya, ini menunjukkan bahwa Paulus setuju dengan hukuman mati selama itu memang hukuman itu dijatuhkan secara adil. Bahkan kalau hukuman itu dijatuhkan kepada dia sendiri, dia tidak menentang, dia rela mati kalau memang dia bersalah dan berbuat suatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi selama itu adil dan dia memang bersalah, dia rela mati. Jadi ini juga mendukung hukuman mati. Paulus setuju hukuman mati itu diberlakukan seperti di dalam Roma pasal 13 ayat 1 dan terusnya. Pemerintah itu menyandang pedang, tentu saja pedang itu dimaksudkan untuk memenggal orang. Yang hukuman mati itu harus dipertahankan di dalam dunia. Karena banyak negara yang sudah menghapus hukuman mati, dan menurut saya itu sama sekali salah. Pertama saudara, itu sangat merugikan ya bagi negara. Karena kalau orang itu misalnya umurnya 30, lalu dia dihukum penjara seumur hidup, dia bisa umur sampai 70 sampai 80. Negara membiayai dia makan dan sebagainya selama 40 tahun, 50 tahun. Satu orang. Bagaimana kalau ribuan orang, negara keluar duit berapa? Saya pernah membaca bahwa di China, kalau dihukum mati dengan tembak ya,
peluru yang digunakan untuk nembak keluarganya Surabaya. Dan itu memang sesat dalam hal itu. Saya setuju dengan mereka. Hukuman mati itu didukung oleh perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ada orang-orang Kristen yang tidak setuju hukuman mati, itu bodoh. Hukuman mati harus ada. Dan negara-negara yang sudah dipengaruhi oleh kekristenan yang liberal, itu menolak penghukuman mati. Dan menganggap bahwa kalau orang menghukum mati itu kayak playing God. Kita menjadikan diri kita Allah. Tuhan sendiri memerintahkan dijatuhkan hukuman mati kok. Dalam PL ada, dalam BP ada. Adalah omong kosong kalau hukuman mati harus dibubarkan. Jadi kalau ada voting apa hukuman mati harus ada di Indonesia atau tidak, kita harus voting untuk mendukung hukuman mati. Selama itu memang dilakukan dengan adil, hukuman mati itu dibenarkan oleh Alkitab. Saya lanjutkan ya. Tetapi jika apa mereka tuduhkan terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang benar-benar menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding pada kaisar. Jadi dia bukannya takut mati, tetapi toh dia mencari jalan yang paling aman. Poin kedua, ini alasan yang kedua ya. Dua alasan kan. Alasan pertama, pengadilan di Yerusalem tidak adil dan sebagainya. Dan alasan kedua, mengapa dia naik banding kepada kaisar. Kaisar itu kan ada di Roma. Dan kedua, Tuhan menyuruh dia bersaksi di Roma. Ini sudah kita bahas dalam pasal 23:11. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Ya, kalau dia menghadap kaisar, dia masih pergi ke Roma, dia nanti bisa bersaksi di Roma sebelum dia diadili atau apapun. Sekarang saya lanjutkan dengan poin C. Bagi Festus, permintaan Paulus untuk naik banding ini merupakan jalan keluar yang baik karena pertama, untuk menyerahkan Paulus kepada orang-orang Yahudi, ia takut pada hukum Roma. Kedua, untuk membebaskan Paulus, dia takut pada orang-orang Yahudi. Jadi dia itu kayak kejepit di tengah. Karena apa? Karena kesalahannya dia sendiri, dia tidak berani bersikap adil. Seandainya dia berani bersikap adil, itu tidak ada masalah sebetulnya. Anda harus takut pada orang-orang Yahudi. Dia penguasanya, bukan orang-orang Yahudinya. Kedua, selanjutnya ya, dengan mengirim Paulus ke Roma, dia bebas dari persoalan ini. Karena itu ia menyetujui permintaan Paulus ini. Dengan demikian firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 23:11 tergenapi dan doa Paulus dalam Roma 1:11 terjawab. Kisah 23:11 ini tadi sudah kita baca di sini ya. Tidak usah kita baca lagi. Sekalipun saya menuliskan di sini, saya hanya membacakan Roma 1:11. Aku berdoa supaya dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu. Jadi dia berdoa untuk bisa sampai ke Roma. Dan Tuhan menjawab doanya. Tapi Tuhan menjawab doanya dengan cara yang tidak terpikirkan oleh Paulus. Dia dibawa ke Roma sebagai seorang tawanan. Tapi tetap itu Tuhan menjawab dia. Dia sampai ke sana dan akhirnya nanti kita akan pelajari nanti dia bisa memberitakan Injil di Roma. Sekarang poin yang kedua, Agripa dan Bernike. Pertama, saudara, siapakah Agripa dan Bernike dalam ayat 13 ini? Kita baca ulang ayat 13. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Saudara, Agripa di sini adalah Agripa kedua, anak dari Herodes Agripa I yang mati di dalam Kisah Rasul 12 ayat 20-23. Ya, Agripa I itu mati di dalam Kisah 12 ini karena dia menerima penghormatan ilahi. Dia dibunuh oleh Tuhan. Saya bacakan Kisah 12, 20-23. Herodes
Jadi Herodes Agripa I sangat marah kepada orang Tirus dan Sidon atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus pegawai istana raja ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dia tidak menolak penghormatan ilahi ini. Dan karena itu seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Jadi kalau kita melihat Kisah Rasul 12 ayat pada bagian awal ayat 1 kalau saya salah, dia juga yang memenggal Rasul Yakobus, saudara dari Rasul Yohanes. Jadi dua saudara ini sama-sama Rasul, yang satu mati syahid dan mati paling dulu daripada semua Rasul, kecuali Yudas yang bunuh diri ya. Dan yang kedua adalah Rasul yang mati secara wajar dan paling tua, paling akhir nantinya. Satu kontras antara dua saudara ini ya. Lalu Bernice juga adalah anak dari Herodes Agripa I. Jadi dia adalah saudara dari Agripa II dan juga saudara dari Drusilla. Drusilla itu istri Felix dalam pasal 24 ayat 24 itu kita bahas, tapi kita baca ulang. Kisah 24 ayat 24. Dan setelah beberapa hari, datanglah Felix bersama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Dan setelah beberapa hari, datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Ini double ya. Gimana sih kok bisa gini nih? Saudara, mula-mula Bernice itu kawin dengan Herodes, Raja Chalcis, pamannya sendiri. Jadi sebetulnya ini suatu incest ya. Setelah suaminya mati, dia menjanda beberapa saat. Tetapi lalu ada main dengan Agripa kedua, saudaranya sendiri. Nah, supaya tidak dianggap sebagai incest atau perzinahan dalam keluarga, dia lalu kawin lagi dengan Polemon, Raja Sisilia. Tetapi nafsunya terlalu hebat sehingga dia meninggalkan suami yang kedua ini, lalu kumpul kebo atau tidak kawin dengan Agripa yang kedua. Mereka berdua datang untuk menghormati Festus yang baru diangkat menjadi gubernur. Bahwa orang bisa kumpul kebo dengan saudaranya sendiri sesuatu yang sangat aneh dan tidak terbayangkan sebetulnya ya saudara kandungnya. Yang kedua, Festus menceritakan tentang Paulus kepada mereka dalam ayat 14 sampai 21. Saya bahas satu persatu. Pertama, poin A, ayat yang ke-16 ini hukum yang baik. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Seperti pada kali yang lalu saya sudah katakan, saya 2 kali dikeluarkan dari gereja tanpa pengadilan yang berdasarkan hukum yang baik ini. Tidak pernah dihadapkan dengan yang menuduh dan tidak pernah diberikan kesempatan membela diri, langsung dikeluarkan tanpa saya hadir di dalam pengadilan itu. Tapi hukum Roma itu memberikan keadilan yang jauh lebih bagus daripada gereja yang mengadili saya. Karena bandingkan dengan Yohanes 7:51, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Ini juga sama saudara ya, dalam hukum Taurat itu juga ada. Jadi kalau kita diadili atau dituduh, harus kita tuh didengar pembelaannya itu apa. Nggak bisa langsung kita percaya pada tuduhan atau karena itu memungkinkan fitnah. Jadi kita harus diberi kesempatan membela diri
Dan yang menuduh harus dihadapkan kepada yang dituduh. Bersama-sama nuduh di depan orangnya, tidak bisa nuduh di belakang orangnya. Dan hukum Taurat yang dimaksudkan mungkin adalah ini, Ulangan 19 ayat 16-18. Apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. Ayat 18, maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik. Dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta, dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya, ini masih dilanjutkan lagi ya. Kalau mau dibaca Ulangan 19 ayat 19 ya. Maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana dia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikian harus kau hapuskannya jatuh dari tengah-tengahmu. Jadi kalau ada seorang saksi dan ketahuan bahwa dia itu bersaksi dusta, maka dia harus dihukum mati. Pertama soal di sini terlihat bahwa terdakwa harus diberi kesempatan untuk membela diri. Sebagai penerapan saudara, jangan menuduh orang dan menjatuhkan vonis tanpa memberi kesempatan membela diri bagi orang itu. Sekalipun yang saudara tuduh itu adalah anak saudara sendiri atau bahkan pelayan saudara, berilah kesempatan baginya untuk membela diri, karena siapa tahu bahwa dia memang tidak bersalah. Ya, menuduh seorang pelayan mencuri karena sudah kehilangan barang, tuduh dia main tuduh sembarangan, padahal belum tentu dia mencuri. Nah, ini sesuatu yang sangat salah. Tidak boleh melakukan hal yang model seperti itu. Jadi kalau saudara menuduh, tanya, apakah kamu ambil? Dan kita lihat bagaimana pembelaan diri dia. Lalu saudara, gosip atau surat kaleng sebetulnya termasuk penuduhan yang tidak memberi kesempatan bagi tertuduh untuk membela diri. Jadi saudara tidak boleh apakah dengan maksud baik atau dengan maksud buruk menuduh, sekalipun maksudnya baik, memberikan nasihat, tapi dengan surat kaleng itu bukan cuma pengecut, tapi itu salah, karena itu tidak memberi kesempatan kepada orang yang tertuduh untuk memberikan tanggapan, untuk memberikan pembelaan. Saya pernah mendapatkan surat kaleng dan saya baca, saya sama sekali tidak melakukan apa yang dituduhkan. Tidak tahu dia dapat dari mana. Tapi saya tidak bisa membela diri karena tidak ada orangnya, siapa alamatnya. Namanya tidak ada, alamatnya tidak ada, siapapun tidak ada. Jadi itu sangat-sangat menjengkelkan ya. Karena itu saya waktu itu mengambil keputusan setelah itu. Kalau saya menerima surat, saya baca dulu bawahnya. Ada nama orangnya atau tidak. Tidak ada nama orangnya, saya buang, saya bakar. Selesai. Karena sangat menjengkelkan sudah dituduh. Dan saya tidak melakukan sama sekali. Tapi tidak bisa membela diri. Jadi semua tuduhan harus memberikan kesempatan bahwa orang yang dituduh untuk membela diri. Itu baru keadilan. Kalau perlu panggil saksi-saksi yang lain supaya tahu kebenarannya, baru kita boleh menjatuhkan vonis. Karena poin yang kedua, penuduh harus mau dihadapkan dengan tertuduh. Jadi tidak boleh ada tuduhan dari NN, itu tidak pernah boleh ya. Ini penting untuk menghindari gosip atau fitnahan. Sebagai penerapannya, kalau ada jemaat yang keberatan dengan diangkatnya seseorang menjadi majelis di dalam banyak gereja, kalau jemaat kalau ada majelis mau diangkat itu diumumkan dulu. Ada majelis ini orang ini mau diangkat jadi majelis, atau ada yang keberatan. Nah, kalau ada orang keberatan tapi dia menulis surat NN, tidak perlu digubris, buang.
Kalau dia memberikan keberatan, dia harus berani menunjukkan dia siapa. Dia itu siapa. Jadi dia bukan harus menyebutkan tuduhannya apa, bukan cuma itu, tetapi dia juga harus berani menyebutkan namanya dan harus berani dihadapkan dengan calon majelis yang bersangkutan. Surat keberatan dari NN harus diabaikan. Sekarang poin B 18 dan 19. Tetapi ketika para pendakwa berdiri sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa dia hidup. Hukum Romawi tidak terlalu peduli dengan urusan agama, dan sebetulnya itu sesuatu yang bagus ya. Indonesia, Malaysia, ini negara-negara yang punya hukum di dalam persoalan agama. Dan ini saya kira hanya sedikit negara dari negara-negara brengsek ya, yang punya hukum di dalam persoalan agama. Roma tidak peduli dengan urusan agama. Jadi hukum tentang penistaan itu tidak ada di dalam Roma. Mereka jauh lebih bagus dari negara kita saat ini. Ataupun dengan Malaysia saat ini. Di Malaysia kalau seorang Islam pindah jadi Kristen atau jadi agama lain, dia masuk penjara. Mungkin lebih buruk bahkan daripada di Indonesia. Di Indonesia tiket penistaan masuk penjara, tiket penistaan masuk penjara. Taliban biasanya menista saya nanya rudenya, tidak ada masalah. Keadilan model apa itu? Di US dan sebagainya, negara-negara barat, tidak ada hukum penistaan, saudara. Jadi di sana ada kebebasan berbicara. Seandainya ada kebebasan berbicara, hancur lebur itu agama seberang. Tapi tidak ada kebebasan bicara. Orang-orang Kristen mau debat lawan mereka. Mereka mikir 12 kali. Mereka komen seenaknya sendiri, bebas, merdeka. Barusan saya kemarin, kalau saya tidak salah, saya lihat suatu komen dari seberang, mengata-ngatai Yesus itu anjing, Yesus itu babi. Memang saya tahu Yesus itu tidak perlu kita bela. Nanti mereka akan tahu sendiri bagaimana akibatnya menghujat Yesus. Tapi bagaimanapun kita sebagai orang kesana jengkel melihat itu. Tapi kalau kita menghujat mereka balik, mereka akan tetap bebas, kita masuk penjara. Saya lanjutkan, kita bahas ya. Poin pertama, Festus menganggap bahwa memberikan ajaran sesat bukanlah kejahatan, tapi persoalan remeh. Dan Felix juga demikian. Pasal 23 ayat 29, ternyata bagi bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Memang orang kafir atau orang Kristen KTP sering mempunyai anggapan seperti ini. Nah, kalau di dalam perjanjian lama memang ada ya hukum berdasarkan agama itu. Karena pada saat itu Allah menjadi apa ya, kayak teokratis ya. Allah menjadi raja mereka ya. Dan Allah yang memberikan undang-undang ini. Dan ini sangat berbeda dengan negara pada zaman sekarang. Jadi bandingkan dengan ulangan 13 ayat 1 sampai 18 dan juga dengan ulangan 18 ayat 20 yang menyatakan bahwa seorang nabi palsu itu harus dihukum mati. Nah, tapi pada saat itu bagi bangsa Israel kitab sucinya cuma satu. Agama hanya satu. Kecuali pada waktu mereka jatuh dalam penyembah berhala.
Tapi sebetulnya kan bukan, tidak ada agama lain, hanya ada agama yang menyembah Yahweh. Ya boleh dikatakan Yudaisme. Nah sekarang di Indonesia ada banyak agama. Maka penghujatan antar umat beragama itu bisa terjadi. Sebetulnya tidak ada masalah kalau misalnya mau diadakan undang-undang penistaan agama. Selama itu dilakukan secara adil. Tapi konyolnya seperti yang saya tadi katakan. Orang seberang menghujat kita tidak ada masalah. Kita menghujat mereka. Bahkan dengan hujatan yang jauh lebih sedikit. Masuk penjara. Saya akan bacakan ulangan 13 atau 18. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia memujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikian haruslah kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu, membujuk engkau diam-diam katanya, malah kita berbakti pada Allah lain yang tidak dikenal olehmu, ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu, mau yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi, maka janganlah engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia, keluarga atau bukan keluarga, tidak peduli, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihi dia, dan janganlah menutupi salahnya, tapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat, engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Apabila salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diam di sana, kau dengar orang berkata, ada orang-orang durhaka tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti pada Allah lain yang tidak kamu kenal, maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki dan menanyakan baik-baik. Perhatikan ini ya, jikalau ternyata benar dan sudah pasti, tidak boleh kalau cuma gosip, ya, harus diperiksa, sudah pasti, baru vonis dijatuhkan bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Seluruh jalan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan, dan harus kau bakar habis kota dan jalan itu bagi korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Allahmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Dari barang-barang yang dikhususkan itu, janganlah apapun melekat pada tanganmu, supaya Tuhan berhenti dari murkanya bernyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihannya kepadamu, mengasihani engkau dan membuat jumlahmu banyak, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu. Ya, jadi bahkan seluruh kota itu bisa ditumpas kalau mereka memang melakukan sesuatu yang melawan hukum Tuhan, misalnya menyembah berhala, seluruh kota bisa ditumpas habis. Pada Ulangan 18 ayat 20, tapi seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain
Nabi itu harus mati. Jadi saudara ini civil law di dalam perjanjian lama ya, undang-undang mereka dalam perjanjian lama. Jadi zaman sekarang apalagi di negara yang berbeda tidak berlaku hukum ini ya. Jadi sekalipun zaman sekarang kita tidak bisa memperlakukan hukum seperti di Indonesia, tetapi ini tetap menunjukkan betapa jahatnya nabi palsu atau penyesat di hadapan Tuhan. Jadi orang-orang yang penyesat itu betul-betul luar biasa berdosa dan pada zaman itu dihukum dengan hukuman mati. Jadi uh, kalau memang itu sudah benar ya, maka harus betul-betul dilakukan hukuman mati. Tadi di sini dikatakan bahkan kalau itu keluarga ya. Bentar, di mana tadi? Ini ya, saudara laki-laki atau anak ibumu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, istrimu sendiri, sahabat karibmu. Ini toh juga keluarga pun dihukum mati, saudara. Yang tidak peduli keluarga atau bukan keluarga itu tidak bisa dibebaskan dari hukuman mati. Jadi ini tidak boleh kita tiru seperti gereja Katolik ya. Kalau ada skandal, banyaknya skandal itu disebabkan karena klerus-klerus Katolik yang diharuskan selibat. Satu hukum yang tidak pernah ada di dalam Alkitab. Karena dalam Alkitab apakah itu nabi atau imam atau siapapun itu tidak ada yang dilarang menikah. Tapi entah dari mana gerangan mereka memberikan hukum seperti itu. Sehingga seorang klerus, imam, uskup, dan terusnya sampai paus itu tidak diperbolehkan menikah. Padahal yang mereka anggap sebagai paus pertama yaitu Petrus itu menikah, dia punya ibu mertua, dan dalam 1 Korintus pasal 9 jelas dikatakan dia punya istri, eksplisit. Lalu bagaimana mungkin paus-paus yang belakangan lalu tidak boleh menikah? Ini kan konyol. Nah, tapi karena hukum yang tidak alkitabiah itu membuat mereka yang tidak diberi karunia selibat dipaksa untuk selibat, dan akibatnya terjadi skandal. Saya tidak mengatakan bahwa dalam gereja Protestan tidak ada skandal ya, tapi dalam gereja Protestan itu skandal itu terjadi karena oknumnya, bukan karena hukum di dalam Protestan. Tapi di dalam Katolik skandal terjadi karena hukum larangan menikah atau keharusan selibat yang tidak alkitabiah itu yang menyebabkan skandalnya, sehingga skandalnya terlihat bukan main banyaknya, bolak-balik masuk di surat kabar dan sebagainya. Anak-anak haram dari klerus mereka itu banyak sekali. Bahkan pada zaman abad yang ke-16 di Konsili Trente itu ada suatu undang-undang mengatur tentang anak dari para klerus. Ada di VT saya di TikTok. Tidak usah saya tunjukkan di sini karena agak suka menunjukkan TikTok di sini. Tapi itu jelas ada. Jadi saudara, kalau terjadi skandal apa yang gereja Katolik lakukan? Mereka menutup-nutupi. Seharusnya mereka laporkan kepada polisi. Tapi bukan itu yang mereka lakukan. Daripada memalukan seluruh gereja, mereka tutupi. Pada waktu terbongkar tuh 10 kali lebih memalukan. Memang dasar tidak tahu malu. Saudara, sebagai penerapan ya, hati-hati dengan orang Kristen yang kalau diberitahu tentang adanya ajaran sesat atau nabi palsu, dia lalu meremehkan. Kalau dia meremehkan, hampir bisa dipastikan bahwa dia bukanlah orang Kristen sejati. Saya pernah memberitahu seorang hamba Tuhan dengan bukti, ini ada bukunya, dari kalangan gereja sendiri. Dan dia cuma lihat, taruh, tidak digubris. Saya tidak yakin dia orang Kristen, tidak betul dia pendeta.
dia orang Kristen sejati, dia harus memperhatikan adanya penyesatan di dalam gerejanya dia maupun gereja saya. Satu gereja waktu itu. Jadi ajaran sesat tidak bisa dibiarkan. Ajaran sesat sekecil apapun dibiarkan bisa berkembang menjadi sangat besar. Saya lanjutkan, kalau saudara adalah orang yang meremehkan kesalahan dari pengajar sesat, maka renungkan hal ini. Kalau seorang pendeta membunuh jemaatnya sendiri, membunuh secara fisik ya, maka saya pasti menganggap sebagai kejahatan yang terkutuk. Tapi ingat ya, bahwa kalau seorang pendeta mengajarkan ajaran sesat, dia membawa bukan cuma satu, tapi banyak orang ke dalam neraka. Apakah itu tidak lebih terkutuk dari sekedar membunuh satu orang secara jasmani? Poin kedua, ayat 16b. Salah satu pertentangan Paulus dengan orang Yahudi adalah tentang kebangkitan Yesus. Kita baca dalam ayat 19, tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang soal yang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Ini menunjukkan bahwa dalam pasal 23 ayat 6b, Paulus tidak berdusta. Bandingkan dengan pasal 24 ayat 15 dan 21. Saya baca dulu pasal 23 ayat 6 ini ya. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Lalu dalam pasal 24 ayat 15 dan ayat 21, aku menaruh pengharapan pada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini diperhadapkan kepada kamu. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Paulus dihadapkan kepada Agripa, pasal 22-27. Kata Agripa pada Festus, aku ingin mendengar orang itu sendiri. Jak Festus, besok engkau akan mendengar dia. Pada keesokan harinya datanglah Agripa dengan dan Bernike dengan segala kebesaran, dan sudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu. Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, ya Raja Agripa, serta semua yang hadir di sini bersama-sama kami, lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepada aku sambil berteriak-teriak. Mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati. Dan kan ia naik banding kepada Kaisar, akan memutuskan mengirim dia menghadap Kaisar. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini dengan kepada kamu semua, terutama kepadamu Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab pada hematku tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia. Jadi Agripa ingin mendengar Paulus, itu dalam ayat 22. Dan Festus mau menghadapkan Paulus kepada Agripa. Tujuannya adalah supaya Agripa bisa membantunya menuliskan tuduhan terhadap Paulus untuk diberikan kepada Kaisar. Karena menurut dia, ini pada hematku tidak wajar ya, untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia. Dia akan mau kirimkan Paulus ke Kaisar, tapi tidak ada tuduhan-tuduhannya, kan tidak wajar. Makanya diharapkan kepada Herodes Agripa ini supaya ada bantuan dari Agripa memberikan tuduhan, jadi dia bisa mengirim Paulus ke Roma dengan surat berisikan tuduhan-tuduhan yang diajukan dan sebagainya. Sebagai penutup, saudara, semua ini menunjukkan lika-liku dari hal-hal yang dialami oleh Paulus. Kalau saudara membaca sisa dari kisah para rasul yang akan kita bahas pasal 26, 27, 28, maka saudara akan melihat
Bahwa Paulus yang sudah ditahan selama 2 tahun itu masih harus membela diri di hadapan Agripa, lalu terkena badai di dalam pasal 27, mengalami kapal kandas, digigit ular berbisa, semua pasal 27. Semua ini mungkin sekali rasanya menghambat, memberi penderitaan, membingungkan bagi Paulus. Tapi kalau kita lihat akhirnya, maka kita bisa melihat bahwa sekalipun ada banyak lika-liku, tetapi Allah tetap menguasai segala sesuatu dan mengaturnya, sehingga kehendak atau rencana Allah dalam pasal 23 ayat 11 bisa terjadi. Saya baca sekali lagi. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Karena itu saudara, kalau dalam hidup saudara mengalami banyak lika-liku yang membingungkan, yang tidak menyenangkan, yang membuat saudara sangat menderita, tetaplah percaya bahwa dalam semua itu Allah tetap bekerja dan mengatur supaya rencana kekalnya terlaksana. Dan semua itu pasti dia lakukan bagi kemuliaan sendiri dan juga bagi kebaikan saudara. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu lagi. Dan kami berdoa supaya apa yang kami pelajari bisa berguna bagi kami. Pertama dalam membela diri terhadap fitnah. Kalau fitnah itu memang merusak kesaksian kami sebagai seorang Kristen, merusak kesaksian gereja, bahkan merusak nama dari Tuhan sendiri, maka jelas bahwa kami boleh membela diri selama kami tidak melakukan fitnah balik. Tolong kalau kami ada dalam sikon seperti itu, kami bisa melakukan pembelaan diri. Supaya kebenaran bisa dinyatakan dan nama Tuhan tidak dinista orang. Dan juga pada khotbah ini kami melihat bahwa Paulus mengalami lika-liku dalam kehidupannya, penuh dengan hal-hal yang membuatnya sengsara atau menderita atau bahkan mungkin kebingungan. Tetapi pada akhirnya kami bisa melihat bahwa semua itu engkau lakukan untuk kemuliaan-Mu sendiri dan untuk kebaikan dari Paulus. Karena biarlah kalau kami sendiri mengalami hal yang seperti itu, kami tetap percaya kepada Engkau, tetap setia kepada-Mu, dengan percaya bahwa semua penderitaan dan lika-liku itu adalah untuk kemuliaan-Mu dan untuk kebaikan kami sendiri sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.